Dan sudah ada korespondensi CNN Indonesia Miftah Farid di Lapas Kelas 1 Surabaya. Selamat siang Miftah, bagaimana kronologi napi yang terjangkit virus COVID-19 di sana? Ya, selamat siang Sarah. Dari data yang terbaru yang saya dapatkan hari ini sampai siang ini, ternyata dari 4 sebelumnya kini menjadi 6 penghuni lapas di Porong Sidoarjo ini terkonfirmasi positif COVID-19 dan semuanya kini sudah mendapatkan perawatan, baik isolasi maupun juga perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Nah, bersama saya Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo, Bapak Gun Gun Gunawan, yang akan menjelaskan sebenarnya bagaimana Pak kronologi ditemukannya. Pertama ada 2 Pak ya, penghuni lapas Porong ini terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana Pak kronologi awal sehingga kemudian dari 2 kemudian ditemukan 6 orang ini Pak? Ya, baik Mas, terima kasih. Jadi awalnya ada 2 orang narapidana yang memang tadinya punya penyakit bawaan. Ya, ada yang kena liver, jantung, dan diabetes yang memang harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, ternyata setelah dirujuk ke rumah sakit beberapa hari ada konfirmasi ke kami bahwa setelah dilakukan, karena memang ada luka harus dipoto protokol kesehatan, tapi beberapa hari ternyata dinyatakan terpapar. Nah, begitu kami mendengar 2 orang itu terpapar dan yang 2 orang lagi ada kami rujuk karena khawatir yang punya penyakit bawaan ini, kan gitu, supaya daripada di lapas tidak bisa tertanangi, kita ke rumah sakit. Nah, dari 8 yang dirujuk itu resminya kemarin mendapatkan keterangan ke kami adalah 6. Jadi sampai saat ini 6. Dan kami langsung melakukan gerak cepat, koordinasi dengan pemerintah provinsi, gugus provinsi, untuk minta swab. Kemarin sudah dilakukan swab. Dari mulai 2 orang itu juga kami sudah melakukan tracing ke dalam. Jadi warga binaan ada sekitar 34 orang yang memang berinteraksi dengan mereka. Kita ambil, begitupun petugas yang bertugas di dalam, itu kan rentan. Jadi WBP dan petugas yang rentan dengan terpaparnya karena terkontaminasi bergaul dengan mereka, kita tracing. Kita siapkan blok khusus untuk mereka dan kita lakukan rapid. Dari rapid tersebut yang kira-kira menurut medis reaktif, kita tempatkan di situ untuk diobatin terus, untuk dikontrol. Nah, masalahnya adalah petugas ini yang selalu rolling. Akhirnya saya melakukan lagi perpanjangan, buat lagi SK baru untuk WFH, petugas-petugas yang rentan, yang lansia, dan juga yang petugas yang sudah ada penyakit bawaan. Misalkan kayak diabetes atau ada yang jantung, kita WFH-kan segera untuk mengurangi resiko. Untuk Pokja di dalam kita buat seluruh petugas mengawasi blok-blok untuk kebersihan, ya, baik kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker itu wajib narapidana maupun petugas. Terus pendataan lebih instan lagi yang sakit di dalam. Karena kendalanya banyak warga binaan yang malas lapor kalau mereka sakit gitu, di dalam. Ini sejak Maret sudah tidak ada kunjungan keluarga. Artinya sudah ada pembatasan yang cukup keras, ketat di lapas ini. Nah, kalau dari dugaan atau perkiraan atau analisa dari tim dokter yang ada di sini, penularan ini datangnya dari mana? Apakah dari aktivitas sipir keluar masuk lapas atau penghuni lapas baru misalnya? Ya, kita kumpul dengan tim medis dan teman-teman, karena kebetulan saya masuk hampir sebulan ya, lebih. Jadi kemungkinan besar yang memang bisa jadi dari petugas. Yang keluar masuk itu kan petugas. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila ada petugas yang tidak jujur, dia tidak mau mengakuin kalau sakit, atau dia yang OTG tidak merasa apa-apa, tapi ternyata bawa virus. Dan nyatanya kita kaget juga begitu ada napi yang dirujuk yang awalnya bukan COVID dari kami, ternyata terpapar. Itu. Terakhir Pak Gun, soal protokol kesehatan tadi beberapa saya lihat ada tempat cuci tangan sebenarnya, ada hand sanitizer, tapi yang sulit dilakukan ini physical distancing Pak. Nah, kalau dilihat dari faktor itu Pak, bagaimana sebenarnya kondisi di dalam Pak? Ya, itu yang kita harus bekerja keras, dan solusinya di dalam itu, kalau dalam keadaan di luar, ini kan sudah over kapasitas. Itu mereka masih bisa berjauhan.
karena tempatnya kebetulan luas. Tapi begitu mereka masuk ke kamar, ke blok hunian itu tidak bisa dijaga. Karena yang tadinya kamar untuk 5 orang jadi 15 orang. Nah, ini kapasitas yang harusnya 1.050 terisi sekarang hampir 2.500, 2.356 sekarang. Jadi 230%. Itu sangat rentan juga bagi kami petugas. Oleh karena itu kita pengetatan lagi dari awal, dari rajin cuci tangan, sosialisasi ke dalam terus-terusan, menjaga juga petugasnya untuk disiplin. Tadi juga kami upayakan yang sudah layak-layak dipercepat untuk asimilasi, tadi kita keluarkan. Tadi alhamdulillah ada 55 orang keluar, itu untuk mengurangi. Ya, dengan mereka bisa asimilasi, mengurangi kapasitas yang ada di dalam. Risiko lebih berkurang lah. Terima kasih Pak Gun waktunya. Sehat selalu Pak dan teman-teman di sini. Ya. Sarah, memang kondisi lapas bukan hanya di lapas kelas 1 Surabaya, di Porong Sidoarjo ini kondisinya seperti ini. Ada banyak sekali lapas dengan kondisi overload yang kesulitan untuk melakukan protokol kesehatan terutama physical distancing. Karena satu kamar bisa dihuni 2 bahkan sampai 4 kali lipat dari kapasitas yang sebenarnya. Artinya sekalipun ini dilakukan pembatasan tidak ada kunjungan, namun pemerintah harus memberikan gold standar untuk diagnosis terutama bagi kemudian kalau ada napi baru yang akan masuk ke sebuah lapas harus dilakukan swab test untuk memastikan kondisi kesehatannya bebas dari positif COVID-19 sehingga tidak menularkan kalau dalam tubuhnya terdapat virus kepada para penghuni lapas yang lain. Dan kalau ini dilakukan, para pengelola lapas berharap ada testing yang cukup berkala yang diberikan atau dilakukan terhadap para sipir atau petugas yang ada di sini dan itu difasilitasi oleh gugus tugas sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan ketika mereka terpapar mereka bisa melakukan pencegahan baik penularan maupun juga treatment pada diri mereka sehingga ini bisa menekan angka fatalitas kasus yang ada di wilayah-wilayah tertutup seperti lapas, kemudian pondok pesantren, badan-badan diklat yang memiliki tingkat penularan yang relatif tinggi kalau 1-2 penghuninya terpapar COVID-19 dan kasus penyebarannya akan semakin tinggi kalau tidak diputus mata rantai penularan di dalam institusi yang relatif tertutup ini, Sarah. Ya, terima kasih atas laporannya korespondensi CNN Indonesia Miftah Farid yang melaporkan langsung dari Lapas Kelas 1 Surabaya.